Saya Ritrismantis Torus. Saya Salsabina Burusina. Saya Jeremy Nababan. Nah, sekarang kami sedang berada di Museum Perkebunan Satu di Indonesia. Teman-teman, ternyata museum ini dapat dijadikan menjadi ranah bagi kita untuk melaksanakan pendidikan non formal. Dengan begitu, kita dapat bertanya tentang apa saja sih bagaimana sejarah perkebunan di Indonesia kepada tour guide yang kita tanyakan. Dengan begitu, kita sebagai pengunjungnya dapat mengetahui apa saja bagaimana dinamika perkebunan yang pernah terjadi di Indonesia, mulai dari tembakau, minyak kelapa sawit, dan lain sebagainya. Nah, check it out. Museum ini berlokasi di Jalan Brigjen Katamso nomor 53, Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah sampai di lokasi, kami mewawancarai salah satu narasumber kami yang juga merupakan seorang mahasiswa magang di sana. Juga kami mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sejarah Museum Perkebunan Indonesia atau Musperin. Indonesia punya 300 suku yang berbeda dan 250 bangsa yang berbeda. Di sini juga ada hewan yang berasal dari Indonesia, yaitu burung yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dia hampir punah dikarenakan dia suka menyerang satu sama lainnya. Nah, di sini juga ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini berasal dari Papua, yang dimana dia sama halnya dengan komodo, hampir punah dikarenakan dia sering diburu liar oleh pemburu, yang dimana pemburu tadi hanya memanfaatkan bulu-bulunya saja. Nah, di sini ada rempah-rempah Indonesia, yaitu ada lada, pala, kayu manis, cengkeh, dan vanili. Inilah yang menjadi alasan kenapa Indonesia dijajah. Nah, Indonesia dijajah oleh 6 negara, yang dimana yang pertama itu ada Portugal, yang kedua ada Spanyol, yang ketiga ada Belanda. Belanda merupakan negara yang paling lama menjajah Indonesia. Yang keempat dan kelima ada Inggris dan Prancis. Tapi Inggris sama Prancis tidak secara langsung menjajah Indonesia, dia menyuruh Belanda untuk menjajah Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada Jepang. Bagaimana peran Museum Perkebunan Satu Medan ini dalam mendukung pendidikan sejarah dan budaya perkebunan di Sumatera Utara? Banyak dari pengunjung SD, SMP yang reservasi untuk belajar sejarah perkebunan di sini. Jadi di sini mau nanya, di sini ada melakukan kegiatan perkebunan gitu? Iya, ada zaman dahulu sampai sekarang. Enggak sih. Baru-baru aja. Iya. Kami lebih ke menanam rempah sama menanam hidroponik gitu. Apa yang kami ajarin itu di belakang. Tapi memang museum ini dapat berperan atau dapat menjadi ranah edukasi lah gitu untuk masyarakat Sumatera Utara, pendidikan di bidang non formal gitu ya. Iya, bisa. Karena kebanyakan yang datang ke sini selalu kami guide dan selalu kami bahas sejarah-sejarahnya. Dan turis juga datang ke sini. Sehingga yang tadinya belum tahu jadi tahu lah kayak pendidikan. Iya. Terus tanaman apa yang paling menguntungkan untuk zaman sekarang ini? Kalau zaman sekarang kelapa sawit. Tapi kalau kakak bahas dulu itu tembakau. Nah, tembakau diri kan tembakau itu yang paling terkenal pada zaman dulu. Tembakau itu cuma ada di Indonesia, cuma ada 2 di Indonesia, tembakau Delhi dan tembakau Jepang. Jadi dia itu terkenalnya sampai keluar. Itulah tembakau paling enak kata orang Jepang. Makanya dia terkenal. Salah satu faktor utama orang itu. Iya, faktor utama orang itu datang ke Indonesia tembakau. Pertanyaan selanjutnya Kak,
apakah museum ini memiliki program edukatif khusus seperti tur, seminar, atau kegiatan interaktif bagi pelajar dan mahasiswa? Lebih kebanyakan tuh tur sekolah ke sini, mahasiswa juga mahasiswa ke sini. Kelapa sawit ini berasal dari 4 jenis. Nah, dua benihnya itu berasal dari Amsterdam, 2 lagi berasal dari Mauritius. Nah, keempat benih tadi ini pertama kali ditanam itu di Kebun Raya Bogor. Hanya sebagai tanaman hias di pinggir jalan saja untuk tempat orang berteduh seperti yang ada contoh foto ini. Ya. Nah, setelah beberapa tahun, barulah kelapa sawit itu menghasilkan produk yang dimana kita tahu itu adalah minyak goreng. Iya. Nah, sebelum jadi minyak goreng, itu minyak aslinya bernama minyak merah. Inilah minyak yang pertama kali didapat dari pohon kelapa sawit. Apa bedanya itu Kak? Kalau ini belum melakukan penyaringan. Ini Ada masih manfaatnya nggak Kak daripada yang itu? Nggak ada sih. Sama aja. Sama aja. Cuman lebih banyak digunakan ini karena lebih mudah penyaringan. Nah, selain minyak goreng juga menghasilkan produk lain itu kosmetik ataupun skincare. Ya. Nah, di bawah sini itu ada bibit benihnya dari kelapa sawit, yang dimana itu yang pertama ada Pisifera. Pisifera merupakan bibit jantannya dari kelapa sawit, yang dimana dia lebih banyak isi dagingnya dan tidak ada cangkangnya. Bisa dilihat ya. Nah, yang kedua itu ada Dura. Dura merupakan bibit betinanya dari kelapa sawit, yang dimana dia isi dagingnya sedikit, tapi cangkangnya tebal. Yang tadi nggak ada yang hitam-hitamnya kan? Iya. Ini lebih banyak cangkangnya. Nah, yang ketiga itu ada Tenera. Kalau Tenera ini hasil perkawinan dari si Pisifera dan Dura. Dia merupakan bibit unggulnya yang digunakan sampai sekarang oleh orang perkebunan kelapa sawit. Nah, dia cangkangnya tidak tebal, tapi dagingnya juga banyak. Tapi kalau dari segi kualitas Tenera ini yang lebih Yang paling ini, yang paling unggul. Kopi itu terdiri dari 2 jenis, yang namanya itu ada Arabica dan Robusta. Nah, perbedaannya itu kalau Arabica wanginya dia lebih menyengat, kalau Robusta wanginya tidak semenyengat ini, dan rasanya juga kalau Arabica lebih asam dan pahit, kalau Robusta lebih ke pahit aja. Nah, bentuknya juga bisa dilihat, kalau yang ini lebih lonjong, kalau yang ini lebih bulat. Kopi luwak di sini Nggak ada. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi kualitasnya, orang-orang itu lebih memprioritaskan yang mana ya? Arabica. Arabica. Karena Arabica lebih asam dan pahit itu tadi. Kenapa kalau bapak-bapak lebih suka kopi pahit? Jadi kan lebih banyak yang pahit harusnya Kak. Iya, kalau di kafe-kafe dia makai dua-duanya Kak. 70% Arabica, 30%-nya Robusta. Oh. Jadi dia tidak pure yang Arabica aja. Berarti kopi yang di rumah-rumah itu juga Iya, dua-duanya. Nah, kakao ini berasal dari suku Aztec yang ada di Afrika. Dibawa oleh orang Spanyol ke Eropa dan diolah menjadi minuman. Ya. Nah, pertama ini di sini ada proses pembuatan coklat. Dari mana itu ada biji kakaonya yang dikeringkan, ini bijinya. Nah, kemudian itu dipanggang. Nah, ini yang sudah dipanggang. Nggak kelihatan ya perbedaannya sama aja. Ya, setelah itu isi bijinya itu dipotong-potong, kemudian dihaluskan kembali, ditambahkan gula dan cocoa butter, lalu dihaluskan kembali. Nah, selanjutnya di sini ada teh. Teh itu berasal dari Yunan, daerah di Cina. Dibawa ke Indonesia itu pada tahun 1686 oleh seorang Belanda yang bernama Andreas Kleyer. Nah, pada tahun 1910, teh ini disebar luas ke seluruh Indonesia, dan di mana salah satunya itu ke Sidamani, Kabupaten Simalungun. Ya. Kan sekarang ada di situ perkebunan Teh. Sidamani. Iya, itu merupakan kebun teh paling besar di Sumatera. Cuma ada satu-satunya di Sumatera yang di Sidamani. Misalnya itu benar-benar cantik banget. Nah, selanjutnya itu ada tebu. Nah, tebu ini kita tahu asal aslinya dari mana. Tapi banyak yang bilang itu berasal dari Papua ataupun Papua Nugini. Nah, kemudian tebu ini tadi diolah menjadi gula. Ya. Nah, dulu ada namanya Raja Gula, bernama Tilham. Kenapa dia disebut sebagai Raja Gula? Karena dia memiliki perusahaan gula terbesar di Asia Tenggara pada saat itu. Di Asia Tenggara? Iya, di Asia Tenggara. Sehingga dia disebut sebagai Raja Gula.
Sampai di sini ada mau ditanya lagi? Apa saja koleksi utama di museum ini dan bagaimana relevansinya dengan perkembangan perkebunan di Indonesia? Ini relevansinya. Hubungan, Hubungannya Kak? Oh, hubungannya. kaitan. Koleksi utamanya ya yang berpengaruh gitu. Iya. Biasa itu ada di ruangan ketiga sekolah kita. Nah, koleksi utama itu data filosofi. Data filosofi ini merupakan data-data para pekerja perkebunan dulu. Nah, nih di sini ini masih asli ya Kak. Ini ada sidik jarinya, namanya, dari mana dia berasal, bahkan ada catatan kriminalnya. Inilah yang masih asli. Nah, mungkin relevansinya tadi itu banyak turis yang datang ke sini untuk mencari kerabatnya yang dulu bekerja di sini gitu. Oh. Ya banyak yang nanya kayak kakek saya tinggal di sini ini gitu. Banyak yang mereka mencari ini. Gitu. Bisa dilihat juga dari namanya. Iya. Apanya. Mungkin selanjutnya saya mau jelasin tembakau mana yang masih bisa digunakan dan tidak. Dan bisa dilihat juga di foto itu, kebanyakan yang menyortir dalam tembakau itu perempuan dan memakai baju berwarna cerah. Nah itu ada alasannya kenapa kebanyakan perempuan, karena perempuan lebih dianggap lebih teliti, bersih dan rapi dalam segala hal, sehingga kebanyakan perempuan yang menyortir dalam tembakau. Nah kalau memakai baju warna cerah itu dikarenakan dulunya belum ada listrik, lampu ataupun lilin yang dimana mereka hanya memakai cahaya matahari aja untuk penerangan. Nah baju berwarna cerah itu dapat membantu penerangan mereka dalam memilah daun tembakau tadi. Nah ini mejanya, namanya meja cerutu apa? Cerutu itu rokoknya zaman dulu. Nah seperti yang ada di sini. Oh, tembakau ya? Iya. Nah, kalau cerutu ini tadi dia diolahnya tidak di Indonesia, tetapi di Jerman perusahaannya. Nah, dia diekspor ke Jerman, kemudian diolah menjadi cerutu. Nah, karena itulah Indonesia dikenal sampai Eropa karena tembakau itu tadi. Nah, ini ada alat pengukur daun tembakau yang di bawah ini. Kalau di atasnya ini tali cucuk untuk mengikat daun tembakau. Nah, kalau di sini ada namanya rumah bangsal. Rumah bangsal ini digunakan untuk mengeringkan daun tembakau. Kalau di bawahnya ada bal ini merupakan pembungkusnya daun tembakau yang akan diekspor ke Eropa. Beratnya itu 90 kilo dan kalau dijual 200 hingga 500 juta. 200 hingga 500 juta. Ya, semahal itu tembakau. Di rumahnya itu yang mengolah daun tembakau kan dikeringkan di dalam. cuma dibiarkan gitu aja. Ada alatnya. Nah, boleh lanjut ke sini. Nah, di sini Brazil. Dan pertama kali dibudidayakan itu di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, pohon karet ini itu tadi dideres untuk mendapatkan getahnya, kemudian ditampung dan dikumpulkan pakai ini ataupun ini. Setelah dikumpulkan, diolah menjadi karet, nanti seperti itu. Nah, setelah diolah menjadi karet, diolah lagi menjadi barang yang kita gunakan sekarang. Contohnya itu ada ban, sepatu, ikat rambut, ini untuk menampung getah karetnya. Tadi udah di Sini kok pisau deresnya di sini.